Kemudian sekitar pukul 2 siang, Raffi, Dean dan Radit sudah berada di stadion olahraga tempat akan berlangsungnya pertandingan basket antara sekolah SMA Garuda Bangsa, sekolah mereka, dan juga Tunas Mandiri, sekolah lawannya. Sementara itu, Toya sedang berganti pakaian dengan seragam tim basket sekolah mereka yang berwarna paduan antara warna biru muda dan juga putih. Kemudian lawan mereka dari tim Tunas Mandiri pun telah hadir di sana dengan seragam tim berwarna paduan antara warna kuning dan juga ungu. Sebentar lagi kedua tim terkenal itu akan segera bertanding memperebutkan gelar juara tahunan. Mantap. Jadi ini final round ya. Semakin lama jumlah penonton semakin bertambah banyak sampai beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, stadion sudah dipenuhi oleh pendukung dari kedua tim. Tapi pas Toya keluar dari ruang ganti ke lapangan, dia nyari-nyari tuh langsung tuh di tribun gitu kan. Kalau tiga sahabatnya dia udah lihat, tapi dia mencari sosok satu orang lagi yang belum dia temukan, yaitu adalah Rahasia belum ada di situ saat itu. Jadi dia nyariin, aduh mana ya Rahasia gitu kan, mungkin bisa ngasih semangat gitu kan, kobaran semangat dalam diri Toya gitu kan. Oke, pertandingan pun dimulai. Tiupan peluit wasit berbunyi tanda pertandingan dimulai. Kemudian poin demi poin dicetak oleh kedua belah tim, tapi sepertinya tim Garuda Bangsa masih ketinggalan di belakang sampai tanda peluit tanda istirahat babak pertama berakhir. Waduh, tim kita kalah nih, ucap Raffi kecewa. Belum tentu masih ada babak kedua, kata Radit tetap memberi semangat buat kedua tim. Gue yakin tim kita menang kok, saat dia optimis. Pasti tim kita menang, katanya. Nah, peluit tanda pertandingan dimulai kembali pun berbunyi. Jadinya pertandingan kembali akan dimulai dan pastinya akan seru. Pas lagi bertanding nih, Toya masih belum konsen banget. Dia masih ngarep banget Rahasia ada di barisan para penonton untuk mendukung dia dan sekolahnya. Jadinya dia nggak berhenti untuk melihat kondisi tribun, melihat sosok Rahasia di mana. Dan bener aja saat dia memang sudah mencari-cari, ada sosok yang dia kenalin sebagai Rahasia ada di situ, sedang memberikan semangat atau memberikan sorak semangat untuk tim sekolahnya, dan juga kayaknya sih untuk dia juga sih ya. Karena kayaknya Rahasia juga suka sih sama Toya, tapi kenapa ya dia nggak mau sama Toya? Pasti ada alasannya, nanti kita cari tahu di belakang. Nah, sampai semangatnya udah berkobar, akhirnya poin demi poin pun bertambah untuk SMA mereka, SMA Garuda Bangsa, sampai peluit wasit berakhir, tanda pertandingan berakhir. Akhirnya tim Garuda Bangsa berhasil meraih kemenangan dan juga merebut piala juara bertahan tahunan mereka. Selamat Toya dan tim Garuda Bangsa. Kayak gitu. Habis pertandingan semuanya pun balik lagi ke locker, dan kita balik lagi ke Raffi, Dean dan juga Radit yang lagi nunggu Toya beres untuk beberes, ganti baju segala macem, briefing mungkin di dalam. Nah, sampai semangatnya udah berkobar, akhirnya poin demi poin pun bertambah untuk SMA mereka, SMA Garuda Bangsa, sampai peluit wasit berakhir, tanda pertandingan berakhir. Akhirnya tim Garuda Bangsa berhasil meraih kemenangan dan juga merebut piala juara bertahan tahunan mereka. Selamat Toya dan tim Garuda Bangsa. Kayak gitu. Habis pertandingan semuanya pun balik lagi ke locker, dan kita balik lagi ke Raffi, Dean dan juga Radit yang lagi nunggu Toya beres untuk beberes, ganti baju segala macem, briefing mungkin di dalam. Mereka menunggu di mobil.
kurang lebih 30 menit kali ya mereka nunggu Toya untuk beres semuanya. Kemudian Toya pun bergegas kembali ke teman-temannya. Wah, selamat ya Toy, kata Radit mewakili ketiga sahabatnya, lalu ketiganya menjabat tangan Toya. Thanks, jawabnya senang. Permainan lu oke banget tadi, Raffi memuji. Sorry Raff, gue gak ada recehan, dia bilang kayak gitu. Toya meledek. Sialan lu, udah untung gue puji, katanya kayak gitu kan. Gak jadi deh gue pujinya, gitu kan. Saut Raffi menyesal. Ketiganya pun tertawa. Ayo pulang, udah capek banget nih gue, ucap Iwaya semangat. Bilang aja lu udah menang, mau pulang. Iya sih, katanya gitu. Keempatnya pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan kembali ke mobil mereka. Karena mereka biasanya pulang bareng, jadi mereka biasanya antar-antaran kayak gitu kan. Sehingga mereka bergegas meninggalkan stadion menuju ke mobil. Sepertinya sore itu sekolah sudah sangat sepi. Saat mereka sampai di depan pintu stadion, Toya melihat Rasya, Lihat Rasya sedang berdiri di pos satpam. Dan kondisinya saat itu hujan turun sangat deras. Dan si Rasya itu lagi neduh di pos satpam di sekolahnya. Gitu. Tanpa pikir panjang, Toya langsung menghampirinya dong. Dia langsung ninggalin teman-temannya, terus menghampiri Rasya. Toy, lu mau kemana? Tanya Radit terkejut melihat gerakan Toya yang tiba-tiba. Menggunakan gerakan 1000 dia langsung meninggalkan ketiga temannya ya. Kalian tunggu aja di mobil sebentar, saut Toya berteriak. Di bawah hujan lalu melemparkan kunci mobil yang langsung ditangkap oleh Raffi. Ketiganya pun bergegas berlari menuju mobil, sedangkan hari semakin gelap. Saat sampai di pos satpam, Rasya terlonjak melihat kehadiran Toya secara tiba-tiba. Toya? Dia bilang gitu. Ngapain? Kok ada di sini? Nggak gitu sih. Mukanya cantik. Kalau ini hancur. Mukanya cantik banget Rasya itu ya. Aisyah bilang gitu kan. Ucap Toya lalu membuka jaket dan memberikannya kepada Rasya. Oh, nih jaket gitu kan. Aduh, so sweet banget. Ada apa? Tanya Rasya gitu. Kali lu nanya ada apa? Lu kehujanan pakai jaket gua aja nih, kata Toya menawarkan. Wuih, nggak usah makasih, dibilang. Jawabnya menolak. Baju lu basah sih ya, nanti lu sakit, bilang gitu kan. Nah lu gimana? Lu kan nggak pakai jaket, tanya Rasya khawatir. Gua nggak apa-apa kok, gua kan cowok, dibilang gitu kan. Thanks ya. Ya udah, akhirnya Rasya pun ngambil jaket itu terus dipakai di bajunya gitu kan. Lu masih mau baik sama gue padahal gue udah jahat sama lu gitu. Karena sebelumnya Rasya menolak cintanya Toya guys. Udah lihat kan season sebelumnya kan? Kalau belum, mundur dulu ya ke season sebelumnya, di episode sebelumnya, cek dulu semuanya baru balik kayak di sini biar nyambung. Kemudian nggak apa-apa, udah seharusnya kan kita saling nolong satu sama lain. Lalu keduanya saling pandang. Syah, Toya memegang tangan Rasya erat. Gue bener-bener cinta sama lu. Tolong kasih gue kesempatan untuk membuktikannya, katanya gitu. Kata Toya kembali mengungkapkan perasaannya. Namun Rasya malah menangis. Gue minta maaf, ucap Rasya lalu mengusap air hujan dari pipi Toya. Oh, ini ya. Gitu dihapusin gitu di mukanya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya ia juga suka sama Toya. Tapi kenapa lu gak bisa nerima gua? Kata Toya yang terus bertanya. Gua gak bisa, katanya dengan hati yang bergetar, dengan suara yang udah bergetar. Rasya lalu berlari menembus hujan. Gak peduli hujan gede, pokoknya dia pergi aja gitu. Toya pun langsung berlari mengejarnya. Syah, Toya kembali memegang tangan Rasya. Jadi dari di dalam hujan tuh mereka tuh hujan deras. Mereka Toya narik lagi tangan Rasya terus megang erat, nggak boleh pergi gitu kan. Kemudian Rasya Toya kembali ngomong gitu kan sama Rasya gitu kan. Lihat mata gua Syah.
terus lu ngomong kalau lu nggak suka sama gue, dia bilang gitu kan ya. Terus ya udah, dengan hati yang apa ya, kan ada alasan tersendiri kali dia ya kenapa nggak bisa nerima Toya. Akhirnya dia meyakinkan diri, menguatkan hatinya untuk menatap mata Toya, bukan tatap mata Ojan, tatap mata Toya. Kemudian dia berkata, sejujurnya gue, dibilang gitu kan, dia tidak kuasa untuk mengatakannya. Gue nggak bisa jadi pacar lo, ucap Rasa sambil menangis. Kejadian itu begitu cepat, kenyataannya mereka Oke, walaupun dia bilang kayak gitu, tapi di bawah hujan itu, entah kenapa, entah apa yang merasukinya Rasya saat itu, mereka baru saja berciuman guys. Bro, di bawah naungan hujan, keduanya baru saja berciuman. Baru setelah itu, Rasya pergi meninggalkan Toya sendiri di bawah hujan. Tampangnya shock, ke orang bego kali ya. Kayak gue nih bacanya lagi bingung. Apa itu? Kenapa itu? Kayak gitu, jadi bingung ya. Kenapa dia tiba-tiba nyium gue, padahal dia bilang dia nggak mau jadi pacar gue, nggak mau jadi pacar gue. Tapi dia nyium gue. Tandanya apa nih? Makin penasaran kan anak orang aja digituin ya. Luar biasa. Dengan perasaan campur aduk, kepalanya serasa penuh oleh air hujan. Sampai-sampai dia tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Ya wajar aja, karena jujur aja kali itu kali pertama dia ciuman guys. Kalau kalian kapan? Jawab di komen ya. Cerita ya. Karena terlalu lama, akhirnya Raffi membawa mobil dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Dan tubuhnya kuyup gitu kan. Raffi itu nyamperin dia yang lagi bengong di tengah hujan. Toy, lu kenapa hujan-hujanan? Cepetan masuk, kata Radit gitu kan. Ya udah akhirnya mereka masuk. Udah basah tuh, ya kan. Masuk ke mobil, basah semua deh. Toy, lu kenapa? Kayak kesamber, kayak ini kan, kesurupan ini kan, kayak tempelan gitu kan, ngomong nggak jelas ngomongnya. Terus dia bilang, antar gue pulang ya, kata dia kayak gitu. Ya udah, dengan begitu ketiganya pun akhirnya nganter Toya dulu pulang saat itu, ngelihat kondisinya yang shock banget. Ya, segitu dulu deh untuk episode ke-1 kita atau bab pertama kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi bab kedua. Judulnya apa? Tungguin aja judulnya apa biar penasaran ya. Makasih yang udah dengerin, yang udah nonton. Semoga penasaran nonton di episode selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa diterapkan ya. Jangan lupa juga subscribe, like kalau suka videonya, komen, kasih saran, kasih masukan segala macam, ceritanya kayak gimana, yuk kita diskusi. Dan jangan lupa share ya. Makasih, bye bye.